Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat singkat ini saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan yang telah kami terima. Yaitu diantaranya pertanyaannya, apa itu ilmu tasawuf? Apa itu ilmu tauhid? Dan apa itu ilmu ma'rifat? Saya jawab dulu ilmu tasawuf. Tasawuf hurufnya ta, shad, waw bertasdid. Fa, tasawuf, waw, tasawuf. Tasawuf. Jadi arti tasawuf itu akar katanya sofa, artinya bersih. Tasawuf itu adalah supaya jadi bersih. Bina fi'il ini lisairullah. Supaya jadi bersih hati orang-orang yang akan menuju perjalanan menuju Allah itu, dia berusaha mengkaji ilmu-ilmu untuk membersihkan hatinya, seperti mengikhlaskan amalnya, menunjukkan amal itu semata-mata karena Allah, bukan karena minta balas pahala, derajat yang tinggi di akhirat, dan bukan untuk minta masuk surga, dan bukan untuk supaya dijauhkan dari api neraka. Yang macam ini dikatakan belum lagi bersih, karena dia beramal itu ada gharad namanya. Artinya ada tujuan sesuatu yang dituju selain Allah. Maka karena itu segala penyakit-penyakit yang mengkotori hati ini harus dibersihkan dulu. Maka upaya-upaya kesana ikhlas, tawakal, menyerah diri kepada taslim, Allah yang mengurus dalam diri kita waktu beramal, mempercayai kepada takdir, membersihkan daripada penyakit hati, dengki, hasad, merasa besar diri, yakni takabur, merasa sudah baik, merasa beramal, merasa sudah taat dan sebagainya. Ini kelompoknya ini semuanya penyakit-penyakit yang mengkotori hati, sehingga hati itu terhenti perjalanannya menuju kepada Allah disebabkan yang kotor-kotor ini. Nah, ini dikaji ilmunya, itulah namanya ilmu tasawuf. Ilmu untuk upaya usaha supaya hati orang itu menjadi bersih dan mudah perjalanannya menuju kepada Allah yang Maha Suci. Itu ilmu tasawuf. Kemudian saya akan jawab secara ringkas ilmu tauhid. Tauhid akar katanya timbangan wahada yuwahidu tauhid. Itu dah mengesahkan. Sebenarnya di dalam Al-Quran pengajaran tentang Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa sudah banyak betul. Mulai dari udat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan segala sifat-sifat kamalat, kesempurnaan Allah, sifat jamal, sifat kaharnya, dan menunjukkan Allah itu menyatakan wujudnya yang satu, yang sangat nyata, jahir pada wujud alam. Ini udah ada semua, dan bahkan diamalkan dalam syariat seperti ungkapan Allah Akbar. Tapi kenapa maka ada dipelajari ilmu tauhid? Karena manusianya belum bisa mengamalkan tentang tauhid ini.
Seperti contoh di dalam surat Yusuf 106 disebutkan, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidak ada kebanyakan mereka itu beriman dengan sebenar iman, yakni tauhid, tidak ada sekutu sedikitpun, tapi kebanyakan mereka mensekutukan. Nah, kata-kata mensekutukan inilah perlu dipelajari ilmu tauhid supaya orang itu terlepas daripada syirik khafi. Syirik khafi itu yang paling nyata, Allah nampakkan tanda-tanda ketuhanannya pada diri manusia itu seperti kudrat, kemampuan berbuat, ada iradat, kemauan hati, ada ilmu, itulah ilmu Allah yang dijadikan pada hati, diliputkan oleh Allah. Ilmu Allah itu meliputi 7 lapis langit dan bumi, meliputi pada hati setiap manusia, sehingga hati itu menerima kejairan liputan ilmu Allah ini, maka dia pun tahu, paham, mengerti, terasa berilmu. Nah, inilah syiriknya. Dan Allah sendiri yang hidup, lain hanya dihidupkan. Allah mendengar, Allah melihat, Allah tahu, dan Allah berkalam, yakni berkata-kata, berfirman. Ketujuh sifat ini Allah jahirkan tanda-tanda ketuhanan Allah itu pada diri manusia. Wa fi anfusikum, dan ada pada diri kamu itu ada tanda-tanda Allah. Apalah tubsir, kenapa tidak kamu lihat? Maka dalam hal ini, tatkala Allah telah menjahirkan sifat-sifat ketuhanannya pada manusia, kebanyakan manusia itu, karena di manusia itu ada nafsu, nafsu inilah mengambil hak ketuhanan Allah. Tatkala dia berbuat, merasa perbuatannya. Tatkala dia beramal, merasa amalnya. Tatkala dia telah memperlakukan suatu perbuatan yang bagus-bagus, merasa dia yang melakukan perbuatan itu. Begitu juga segala kehendaknya. Apabila kehendaknya itu berhasil, wah ini kehendak kemauanku ini. Tatkala Allah menjadikan pada hatinya itu ilmu, maka dia rasa aku yang tahu, rasa aku yang pandai, rasa aku yang alim, rasa aku yang mengerti, rasa aku yang ahli, dan rasa aku yang lebih dari orang lain terhadap ilmu. Ini tatkala Allah menjadikan ilmunya pada seseorang yang dikehendakinya, maka orang itu kadang-kadang terambil sifat-sifat ilmu Allah ini, sehingga dia mengambil sifat Tuhan. Saya jelaskan nanti sebentar lagi. Dan begitu juga pada hakikatnya badan kita ini hakikatnya mati. Cuman saripati tanah, benda mati. Kemudian Allah menjahirkan hak ketuhanan sifat-sifatnya ini pada badan benda mati tadi, karena Allah hendak menampakkan pada ruh yang sudah menerima pengenalan kepada Allah, supaya makin kuat, makin kukuh, makin nampak, makin nyata pada ruh itu tentang hak ketuhanan Allah. Tatkala ruh itu diletakkan di badan, sementara badan itu dikurung oleh kehendak nafsu, ada syahwat-syahwat, dan bahkan dikurung dengan benda-benda dunia, dan diganggu pula oleh segala setan-setan. Disinilah perjuangan kehendak ruh itu menginginkan supaya pengenalan dia kepada Allah sewaktu dahulu itu, kalau bisa jangan berubah lagi. Maka karena itu untuk mendapatkan ke sana, orang yang udah mengerti tentang kedudukan mana sifat Tuhan, mana badan, mana ruh, dia berusaha untuk mengkaji ilmu mentauhidkan Allah, supaya betul-betul jangan sempat ada sekutu lagi. Karena kalau udah sekutu, berarti dia nanti akan disiksa oleh Allah SWT di akhirat. Wa yu'adzibal munafiqin wal musyrikin, dan Allah akan mengazab, akan mensiksa orang-orang yang munafik dan orang-orang yang mensekutukan Tuhan. Dan dapat dibuktikan nanti waktu dia meneliti itu dan selalu sakit, karena ada syiriknya, karena ada munafiknya,
ini akan tergelincir di sini semua. Sementara ini kita disuruh berdoa kepada Allah oleh Nabi. Nabi menjelaskan, yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Pada hari meniti dan selalu saking itu akan semua tergelincir, semua kaki-kaki orang munafik dan kaki-kaki orang yang syirik. Maka karena itu supaya menyelamatkan kita sampai bertemu dengan Allah, penghalang-penghalang untuk menuju pada Allah itu adalah syirik khafi. Maka karena itu wajib belajar tauhid. Nah, supaya betul-betul dia itu mengesahkan Allah itu dengan sebenarnya. Dan perlu diketahui juga bahwa puncak daripada ilmu itu nanti disebutkan lagi penghabisan ma'rifatullah, mengenal Allah. Artinya tauhid itu sudah tidak ada syirik lagi, tidak ada penghalangnya lagi, tidak ada lagi suatu hal yang menyebabkan perjalanan hati itu tersangkut di dalam mengenal Allah dalam perjalanannya. Maka Allah itu akan membuka hijab seterang-terang hak ketuhanan itu pada hati yang sangat bersih. Maka karena itu di dalam upaya untuk mengesahkan Allah ini, wajiblah kita belajar ilmu tauhid. Artinya ilmu mengesahkan Allah supaya bagi kita orang Islam secara khusus terlepas daripada syirik khafi. Karena syirik khafi ini cerminan daripada iman, dan buahnya itu nampak pada zahir, pada pelaksanaan iman dan Islam, dan gabungan daripada iman dan Islam itu. Tatkala dia melaksanakan Islam itu pada badan, satu rukun lagi yang ditempuhnya yang Allah anugerahkan, yaitu anta'udallaha ka'annaka tarahu. Ini marifat. Kenapa bisa dapat melihat Allah? Kenapa bisa berada kepada Allah dalam ibadat? Karena segala syirik yang khafi itu telah bersih. Itulah dia tauhid. Maka karena itu segala syirik khafi yang sangat kecil sekalipun, maka diupayakan supaya jangan ada di dunia. Semoga nanti dia pulang kepada Allah itu, yaitu illa man atallaha biqalbin salim, itu benar. Kecuali orang yang betul-betul menemui Allah itu dengan hati yang sangat bersih daripada segala syirik khafi, bersih daripada segala gambaran dunia, bersih daripada segala sesuatu selain Allah. Tentu ilmunya ilmu tauhid. Saya pindah lagi untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang ma'rifat. Ma'rifat ini Allah itu akan membukakan hati untuk dapat mengenal kepadanya setelah hati ini bersih, itu tasawuf. Setelah hati itu tidak ada lagi sekutu sedikit pun, ini tauhid. Gabungan kan? Baru Allah membukakan hati itu, karena penghalang-penghalang untuk berhadap kepada Allah itu tidak lagi di hati. Maka dia menerima karunia daripada Tuhan, pengenalan yang datang dari Allah. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, Arabtu Rabbi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan semata-mata karunia Tuhanku, bukan dengan ilmuku. Tentu untuk menempuh ke sana perjalanannya lama. Penempuhan ilmu itu harus betul-betul matang dan menyungguhi sekecil apapun supaya jangan ada lagi sangkut di dalam batin kita itu sekutu. Baru dapat terbuka, baru dikatakan dia dapat mengenal Allah. Dan perlu diketahui, pengenalan ma'rifat ini bukan hanya akal, bukan hanya hati, tapi adalah dia ruh. Ruh. Karena yang dapat mengenal Allah Ta'ala itu ruh. Berarti menembus daripada akal basariah. Kemudian akal itu mendapat nur namanya basirah. Di dalam basirah ini menempuh lagi berjalan ke dalam namanya sir. Sir itulah di situ ruh berada. Maka ruh itulah yang dapat mengenal kepada Allah, bukan hanya akal manusia.
Nah, jadi untuk ke sana marifat ini bersihkan dulu betul-betul, jangan ada salah di dalam ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, jangan ada lagi yang lain selain Allah. Kemudian jangan ada syirik khafi sekecil apapun, namanya ilmu tauhid. Gabungan daripada ini itulah dia al-ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, itulah marifat. Nah, itu jawaban saya tentang 3 perbedaan ini supaya paham dapat satu sama satu itu bertautan. Sebenarnya tidak ada beda. Bertaut antara satu dengan yang lainnya supaya menjadi suatu rangkaian, 3 serangkai. Iman yang benar itu ujungnya tauhid. Islam yang benar itu persaksian kepada Allah tatkala waktu bersyahadat dan sholat. Aqimis sholat al-zikri, persaksian kepada Allah itu benar. Dan gabungan antara iman dan Islam ini membuahkan hasil, yaitu pengetahuan yang datang langsung Allah berikan di hati, yaitu ilmu ma'rifat. Sekian saja jawaban saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.